Karena sudah sifat dasarnya manusia yang unik. Jangankan sampai Allah, sampai menurut penghulung suatu ya unik sifat. Misalnya ada orang melulu panjenengan kayak kue kayak iki, itu sayang sampai aku. Karena ketika meninggal dunia seseorang itu inqata amalu, terputuslah amal-amalnya, ilang min salasin, kecuali 3 perkara: sedekah jariyatin, sedekah jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat bihi, dengan ilmu tersebut, awalan sholihin yadullah, atau anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya ketika sudah meninggal dunia. Hadis riwayat Imam Muslim. Ketika semua anak Adam tidak matal insan atau tidak matal bentuk Adam, ketika meninggal manusia, ketika meninggal anak Adam, maka inqata'a amaluhu, terputuslah amalnya. Semua amal-amal kita ketika kita meninggal dunia, tidak ada yang kemudian menambah amal-amal kita, kecuali ada 3 perkara, 3 hal. Meskipun kita meninggal dunia, amal dan pahala kita itu tetap mengalir dan bertambah. Yang pertama, sedekah jariyah. Selama panjenengan hidup, panjenengan sedekah jariyah apa saja, misalkan buat masjid, buat pesantren, buat lembaga pendidikan, buat lembaga sekolah, buat lembaga amal, yatim piatu, dan seterusnya. Selama kemudian apa yang panjenengan buat, apa yang panjenengan dirikan, apa yang panjenengan lakukan, itu masih terpakai, masih dimanfaatkan, maka sedekahnya itu terus mengalir, sedekah jariyahnya itu terus mengalir kepada panjenengan kita semua, meskipun kita sudah tidak ada di dunia. Itu pertama. Berarti kalau kita punya pesantren, lembaga pendidikan, masjid, dan seterusnya yang sifatnya positif, yang baik, dan terus mengalir, artinya terus dipakai pemanfaatannya untuk hal-hal yang positif, meskipun nanti panjenengan sudah tidak ada di dunia ini, pahala itu akan terus mengalir sampai kapan ya? Sampai kemudian apa yang panjenengan tinggalan panjenengan itu tidak dimanfaatkan. Misalnya panjenengan punya masjid, selama orang-orang setelah panjenengan itu memanfaatkan masjid itu positif, untuk ngaji, untuk tahlilan, juga untuk barang kabar, aktivitas yang di sana itu pahalanya juga akan, aktivitas yang panjenengan tinggalkan itu ketika dimanfaatkan, maka pahalanya juga akan kembali kepada panjenengan meskipun sudah tidak ada di muka bumi. Terus yang kedua adalah ilmi yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Panjenengan guru, kiai, dosen, atau apapun itu, yang guru TPI, guru mading, guru sekolah, selama ilmu yang panjenengan berikan ke murid panjenengan itu bermanfaat, maka meskipun panjenengan tidak ada, pahala itu akan terus mengalir. Misalkan saya mengajarkan kepada si B, terus si B mengajarkan kepada C, D punya murid D, D punya murid E, E punya murid F, F punya murid G,
dan seterusnya ilmu itu terus mengalir, hanya dengan tidak ada, maka pahalanya juga akan mengalir kepada panjenengan. Terus yang ketiga, awaladin sholihin yad'ulah, atau anak soleh yang meninggalkan yang mendoakan kedua orang tuanya ketika sudah tidak ada. Makanya untuk agar kita mempersiapkan segala sesuatunya, kita semua itu harus sudah menghitung dari tiga-tiganya ini sudah apa yang bisa kita lakukan. Kalau jariah duit gak tinggalan ini, dengan duit tinggalan sudah jariah, yowis duit gak ilmu yang kemudian bermanfaat, kemudian saya ajarkan kepada Abi, kepada murid saya. Yang nomor satu ta'awun, berarti kita harus mencetak anak soleh, solihah ketika tidak ada, kemudian anak itu mendoakan kita. Anak soleh-solihah ini menciptakan juga anak lagi yang soleh-soleh. Mendoakan panjenengan, mendoakan bapaknya, mendoakan panjenengan sebagai kakeknya. Ini anak sing soleh, cucu sing soleh-soleh yang menciptakan anak yang soleh-soleh lagi dan terus mengalir. Jadi ketika kita sudah tidak ada, tiga hal ini yang akan menjamin kita bahwasanya amal itu akan terus mengalir kepada kita semua. Maka kita harus mempersiapkan tiga hal ini selama kita masih ada di dunia ini. Hadis riwayat Imam Muslim, tadi hadis sahih. Kemudian berikutnya, idza nazala fikum karbun aw jahdun aw bala'un faqulu Allahu rabbuna la syarika lahu. Rawahu Baihaqi an Ibnu Anas. Idza ketika nazala turun bikum dengan kalian apa karbun kesusahan, ketika kemudian turun atau kemudian ketika mendapatkan panjenengan mendapatkan kesusahan, aujahdun atau kepayahan, penat, sumpah, bala'un atau ujian, koyo ruwet kabeh, sumpah kabeh masalah, tapi kemudian panjenengan fakulu, maka berkata panjenengan, kalian berkata Allahu Rabbuna, Allahu adapun Allah Rabbuna, yaitu Tuhan kami, la syarika lahu, tidak ada sekutu lahu baginya. Rawahu Baihaqi an Ibnu Anas. Hadis riwayat Imam Baihaqi an Ibnu Anas dari sahabat Ibnu Anas. Kalau panjenengan sumpah, lelah, letih, ujian datang silih berganti, panjenengan menyebut Allah Rabbuna la syarika, Allah Tuhanku dan tidak ada sekutu baginya. Diwoco sambil kemudian menerima ketetapan yang diberikan, sumpahkan yang diberikan, ujian yang datang kepada kita, maka insya Allah itu akan menjadi sesuatu yang menjadikan Allah itu terhadap kita. Tapi bukan berarti kemudian kita tidak mau berusaha, yang dulu ya berusaha agar problem, kesusahan, hal-hal yang dia dapati itu diselesaikan. Kenapa kita membaca ini? Allah Rabbuna la syarika lahu, Allah Tuhanku dan tidak ada sekutu baginya. Karena psikologinya manusia itu senang sing enak-enak kok. Boleh misalnya
panjenengan oleh rezeki, oleh mobil, oleh seneng saya aku oleh rezeki tok itu iki oleh gini, oleh gini, oleh gini, oleh gini lah. Insyaallah itu sayang sampai aku. Tapi baru nanti boleh kayak ujian ya. Mesti hatinya manusia itu mesti ngomong Allah itu sayang sampai aku. Allah itu kayak ujian aku doa gak mari-mari Allah iki akhirnya suudon lah pangeran suudon kan sing gawe urip ya. Maka maka kita itu padahal ketetapan Allah khairun wa syarr ya. Baik ataupun buruk itu adalah sebuah ketetapan, itu adalah sebuah takdir yang harus kemudian kita jalani atas ketetapan-ketetapan itu, takdir-takdir itu. Maka dalam hadis ini ketika kita mendapati bala, musibah, ujian, kesusahan-kesusahan dalam kehidupan, yang baca Allahu Rabbuna la syarika lahu, Allah adalah Tuhanku dan tidak ada sekutu baginya, sing akeh agar apa? Menghilangkan suudon, pikiran negatif kepada Allah. Karena sudah sifat dasarnya manusia yang unik. Jangankan Nabi Allah, ambil belum suami yang unik sifat. Misalnya orang melulu aja dengan kayak kue, kayak ibu sayang ada aku. Wah, kayak sembarang kalir, menang-menang lu kayak duit, menang-menang lu kayak macam-macam. Aku lebih situ, gue suka sayang, karena sampai aku musuh gue aku dicelatoni toh, aku dan sebagainya, dan seterusnya. Itu sifat dasar manusia seperti itu. Maka ketika kita mendapatkan kesusahan, musibah dan seterusnya, kita harus istirja, mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah. Sebisa mungkin kita lawan hati kita untuk suudon kepada Sang Pencipta. Kita suudon kepada yang memberikan, yang menciptakan langit dan bumi. Allah sebelum kita berbuat apapun, sebelum kita melakukan apapun, amal apapun, Allah sudah menentukan catatan nasib baikmu, rezekimu dan seterusnya. Sebelum kita berbuat amal, ya, ketika kita bayi kan kalah pola ya. Tapi Allah sudah mencatat amal-amal kita dan sebagainya. Kalau kita belum melakukan kebaktian kepada Sang Khalik, kepada Allah, belum melakukan amal apapun kepada Allah. Nah, maka oleh karena itu hadis ini mengajarkan kepada kita untuk tidak suudon, berpikiran buruk pada Sang Pencipta. Makanya kalau kita mendapatkan kesusahan, kita harus istirja. Kesusahan bahwa hal-hal sing gak enak tidak mengenakkan diri kita, maka kita kembalikan dan kita banyak-banyak berpikir Allah Rabbuna la syarika, Allah Tuhan kita dan tidak ada sekutunya. Untuk apa? Untuk memotivasi diri agar kemudian kita tidak berpikir buruk, negatif thinking ada Allah.